Kalau ini pengalaman saya pribadi, investor atau VC, kita tuh bukan dewa, oke? Ada mungkin kalian ketemu sama beberapa analis yang kayak, wah ini bisnisnya nggak bagus ini, nggak cocok gitu. Kalian jangan langsung kayak, oh gitu ya mas ya, oh berarti saya salah ya bisnisnya ya. Padahal kalian udah jalanin udah 5 tahun, analisnya mungkin baru jadi setahun doang. Jadi kita punya sudut pandang, teman-teman punya sudut pandang, kalian di lapangan kan lebih tahu, oke? Kita nggak pernah nginvest itu ibaratnya lebih dari 30%. Kalau kita masuk terus sampai nggak lebih dari 30%, even less, 20%, 15%, bahkan ada yang kita masuk hanya 5% gitu dengan jumlah dananya berapa. Kenapa? Karena di matanya yang teman-teman mesti lihat, kita dalam hal ini sebagai venture capital, kita bukan operatornya, kita nginvest. Teman-teman yang jalanin. Jadi kita ngapain kita ngambil porsinya banyak-banyak sampai 50 atau bahkan sampai 60%. Karena kalau misalnya kita yang lebih dominan, lah kita yang operate dong. Kan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih muda ini, kalau semangatnya kalah sama Pak Robi ini saya agak malu ini. Malu-malu ini nih. Jadi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggak jadi malu Pak. Jadi ini kebetulan 8 tahun lalu, seperti mimpinya Pak Hargo, itu di Jakarta, 22 Februari, di ruangan yang mungkin cuma setengahnya ruangan ini, ada kurang lebih 20-30 startup founder dan venture capitalist yang berkumpul. Dan di sana saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk berbicara singkat dengan Pak Rudiantara. Pada saat itu beliau sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dan beliau berkata satu hal kepada saya. Beliau berkata satu hal yang menurut saya hingga detik ini 8 tahun kemudian masih relevan. Beliau berkata, santai ngomongnya. Tahu nggak sih, lo gitu kan, apa salah satu problem terbesar kita? Ternyata masih banyak loh pengusaha yang nggak tahu kalau untuk dapat pendanaan, kalau mau jadi unicorn, itu sebenarnya itu tidak sesusah itu. Asalkan bisnis modelnya pas, asalkan teknologinya bagus, dan eksekusinya bagus. Dan tahu nggak parahnya apa? Masih banyak yang anti sama investor. Anti sama investor. Dan setelah 8 tahun berlalu, di Jakarta dan di Yogyakarta ini, terutama, hal itu masih relevan. Jujur, saya agak resah. Saya agak resah kalau potensi-potensi talent-talent di kita di sini, para pengusaha, potensinya itu tidak terkuak secara lebar. Saya juga resah nih, saya khawatir nih, kalau talent-talent kita juga yang bagus-bagus ini mikirnya, kalau mau bersinar tuh harus ke Jakarta. Dan saya khawatir juga nih, resah juga kalau startup di Jogja kalau mau unicorn, semuanya harus diboyong ke Jakarta. Tapi untungnya keresahan ini nggak sepenuhnya terjadi. Karena alhamdulillah masih ada senior-senior kami dari Kadin, ada juga dari teman-teman kami di HIPMI, dari kampus-kampus ternyata membuat banyak program inovasi
teman-teman komunitas, dan juga bahkan pengusaha-pengusaha seperti Mas Aryo juga yang rela berkontribusi untuk memberi semangat pada junior-juniornya. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya dapat cerita nih dari Hedar nih. Ya, founder PKJ kita yang ganteng ini, mana Hedar ya? Di belakang ya. Ini ceritanya agak unik. Jadi dia bertanya kepada salah satu pengusaha Jogja. Revenue-nya sudah bagus, bisnisnya sudah bagus, siap growth. Ditanya, kenapa sih kamu nggak cari investment? Kenapa sih nggak cari? Ini pitching ke venture capital lumayan loh, dapat ratusan ribu US dollar, jutaan dolar. Bisnismu bisa growth cepat. Jawabannya apa nggak? Tahu nggak? Ini agak bikin gemes nih jawabannya. Jawabannya nanti duitnya dikembaliinnya gimana? Nanti itu balikinnya kapan? Jadi banyak ternyata pengusaha sini nggak tahu kalau investment itu ada gitu loh. Dan jenis-jenisnya itu kayak gimana itu banyak yang nggak tahu. Dan bisnis apa aja yang bisa diinvest, itu mereka bahkan nggak tahu. Karena banyak yang ngomong emang bisa ya kayak gini diinvest. Nah jadi pertanyaannya pendanaan visi ini yang mungkin sering kita dengar di berita-berita, sering kita dengar di TV-TV berseliweran, mengucurkan ratusan juta ke Gojek dan kawan-kawan ini, apakah hanya untuk startup aja? Apakah hanya untuk yang serba digital? Gimana dengan sektor-sektor konvensional? Apakah ada peluang untuk bisnis kayak kuliner sekarang? Apakah ada peluang untuk bisnis perkopian misal? Ataupun mungkin bisnis-bisnis sustainability? Yang teman-teman kita yang berjuang untuk menyelamatkan alam. Nah, belum selesai di sini juga ada satu keresahan lagi nih. Banyak startup global ataupun Indonesia yang ternyata nih udah dikasih investment jutaan dolar, ratusan juta dolar, triliunan kalau di rupiah, pada berguguran. Alasannya ada yang COVID, ada startup winter, sedihnya ada yang penggelapan juga. Jadi ini para investor ini kagok nggak sih, khawatir nggak sih, masih mau nggak sih invest ke industri? Nah, dan keresahan terakhir nih. Saya sering dengar dari teman-teman ya yang takut bisnisnya itu diambil alih sama investor. Jadi mereka nggak tahu gimana sih caranya valuasi bisnis mereka. Harus memberi berapa persen saham mereka. Karena nggak banyak, nggak dikit yang ternyata untuk nilai yang nggak seberapa ngelepas lebih dari 50%. Jadi gimana sih caranya untuk valuasi bisnis? Nah, ini resah, jujur resah sekali. Dan resah ini tuh kayak bertumpuk, beradu, berputar itu ibarat gelombang ombak. Dan layaknya gelombang, resah harus diredam tenang. Jadi mudah-mudahan seminar hari ini, seminar pertama hari ini, yang judulnya Unlocking Venture Funding Secret and How to Valuate Your Business, ini bisa menjawab keresahan tadi. Jadi kita tunggu apa lagi ya? Kita langsung mulai, mari kita panggil pembicara pertama kita, Mas Richie Wirjan dari Maven Asia Capital. Oke, next pembicara kedua, Mas Alwin Rusli dari Three Hill Capital. Pembicara selanjutnya, Mas Andreas Ardianto dari OCBC Ventura.
Dan pembicara terakhir senior saya, Mas Aryo Wirawan dari Jalateh. Dan untuk merajut ini semua, kita sambut moderator kita, Mbak Dara Mawarjelita dari Blok 71. Sudah masuk suaranya? Sudah ya? Oke. Wah seru banget nih kayaknya. Ini jauh banget ya, aku merasa sedikit ini agak jauhan gitu. Tapi makasih banget untuk teman-teman dari Pak KJ untuk bikin acara ini mungkin ya. Dan juga terutama untuk para narasumber dari Mas Ricci, Mas Alwin, Mas Andreas sama Mas Aryo yang udah hadir hari ini di hari Minggu. Di hari Minggu dan buat sharing-sharing nih. Jadi judulnya Unlocking Venture Funding Secrets dan How to Value at Your Business. Tadi juga udah ada intronya, berangkat dari mana diskusinya gitu ya. Keresahan-keresahan dari teman-teman yang mungkin pebisnis gitu. Nah sebelum kita masuk soal diskusi ini mungkin paling gampang kita introduction dulu kali ya. Dari mana dan mungkin untuk pertanyaan pemancingnya adalah bisa cerita dong dari masing-masing kan ini terutama nanti untuk dari teman-teman yang dari visi bisa cerita sekarang interestnya itu di bidang apa gitu. Nah mungkin dari yang paling ujung, paling jauh Mas Ricci, let's go. Oke. Thank you Dara. Selamat pagi semuanya. Pagi. Morning Alvin, Andreas, Mas Aryo. Salam kenal. Saya Ricci Wirjan, saya dari Maven Asia Capital. Maven Asia Capital adalah sebuah fund management company. Kita melakukan pendanaan di multi-stage fund. Mulai dari pre-seed, jadi teman-teman yang mungkin baru mulai, sampai ke series B round. Mulai dari 200 ribu USD sampai 5 juta dolar pendanaannya. Sebelumnya sebelum di Maven Asia Capital ada beberapa perusahaan yang kami lead, investmentnya seperti misalnya ada Swap Energy, ada Kedai Pangan di bidang agriculture, ada Asaren di health tech dan juga beberapa company lainnya. Kalau ditanya interest ya tadi ya, Dara ya. We're looking at, kita agnostik, jadi gini, kita sebagai investor, apakah kita mengejar perusahaan yang dalam tanda petik masih konvensional. Kita melihatnya adalah selama perusahaan konvensional dalam tanda petik ada interest untuk mendigitalisasikan bisnisnya, kita masuk. Karena menurut kita baik lagi bukan berarti hanya sekedar tech startup aja yang mungkin bisa grow-nya sebegitunya. Tapi justru dengan posisi saat ini apa yang udah terjadi ya dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa kuartal terakhir, justru perusahaan yang punya road to profitability ya, cara mereka menjalankan bisnisnya lebih jelas, outputnya lebih jelas, itu punya potensi yang lebih besar untuk bisa menerima pendanaan dari investor. I'll start with that. Oke, menarik. Nanti aku kayaknya akan get back to that for a bit, tapi mungkin next bisa Mas Alwin boleh cerita sedikit. Terima kasih semuanya. Nama saya Alwin dari Travel Capital. Kita itu fund manager juga sama dengan Maven, di mana kita berfokus di dua jenis perusahaan ya. Kita invest di perusahaan yang sudah TBK, publicly listed di US, China, dan Indonesia. Tapi at the same time kita juga invest di perusahaan yang masih lebih muda, perusahaan yang masih berkembang di seperti teman-teman sekalian gitu ya, yang ada yang dari mulai masih punya ide, belum mulai menjalankan, sampai dengan bisnis yang sudah lebih sizable gitu. Contoh portfolio kita di Indonesia sendiri itu ada dari kalau misalnya tahu FitHub, The Gym, itu portfolio kita dari mereka mulainya 2 cabang sampai sekarang sudah 80 cabang. Kita juga ada di kalau pernah makan Golden Lamien, kita di sana.
Kita ada di perusahaan logistik namanya Fresh Factory, perusahaan gudang dingin, sudah di 16 kota di Indonesia. Kita juga banyak di fintech di seluruh Indonesia maupun di luar. Tapi sebetulnya fokus kita itu menjawab pertanyaannya Dara ya. Sama sih kayak Richie, kita itu lumayan sektor agnostik, jadi kita invest ke semua industri. Tetapi ada beberapa sektor yang emang kita lebih suka gitu ya. Kita lebih fokus dan itu termasuk commerce, berarti niaga gitu ya, perdagangan. Kita suka logistics, kan ada niaganya, berarti ada back supportingnya nih. Supportingnya itu biasanya logistics dan financial services. Itu basic building blocks-nya lah gitu ya. Terus kita suka agri, kita suka consumer brands, ataupun retail. Dan terakhir kita suka software. Jadi mungkin biasanya kita fokusnya di industri itu, walaupun kita tetap terbuka untuk opportunities di industri lain. Sekian. Oke, menarik banget. Terutama tadi interestnya sebenarnya bukan di apakah itu konvensional atau tech tadi, tapi malah tergantung tadi jenisnya berarti ya, kayak berniaga retail malah justru akan menarik nih. Oke, I'll get back to that later. Next, Mas Andreas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Andreas dari OCBC Ventura. Sedikit gambaran, OCBC Ventura merupakan venture capital arm dari Bank OCBC. Secara grup kita, Bank OCBC merupakan top 10 lah bank terbesar di Indonesia. Nah untuk sektor sendiri kami sama seperti yang lain, kami sektor agnostik. Jadi kita tidak fokus di sektor-sektor tertentu. So far sekarang kita sudah melakukan investasi sebanyak 15. Beberapa notable portofolio kita, mungkin teman-teman tahu Circlo untuk yang sering jualan online. Lalu kita punya juga, kita invest juga di Deko Rumah. Untuk fintech kita ada juga di peer-to-peer, awan tunai, dan startup-startup lainnya. Lalu untuk fokus stage sendiri, kita fokusnya di early stage, jadi kita lebih prefer seed sampai mungkin sekitar series A. Nah terus untuk tadi mungkin dari sisi sektor sendiri, kita nggak ada spesifik sektor, cuma kita melihatnya currently salah satu sektor yang lumayan resilient terhadap ekonomi adalah sektor retail. Jadi kita so far untuk anything yang related ke retail, kita a bit more focus on that gitu. Oke, yang terakhir tadi bisa diulang, aku agak retail yang? Jadi karena kita melihatnya secara retail consumption di Indonesia itu masih tinggi, jadi kita masih untuk melihat sektor retail. Oke. Wah seru. Nah Mas Aryo, apakah Mas Aryo invest juga? Coba perkenalan diri dulu boleh. Oke, terima kasih. Suaranya udah masuk ya ini ya? Masuk. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Gelap dari sini nggak kelihatan. Semoga nggak ada yang tidur ya yang di belakang ya. Saya Aryo Wiryawan, saya founder dan sekarang chairman dari startup dari Jogja, namanya Jalatek. Startup kami bergerak di bidang agrikultur vertikalnya, kemudian khususnya di udang, industrinya udang. Hanya udang, tidak yang lain. Kita fokus di vertikal industri kita dari end to end, dari mulai teknologi untuk memproduksi udang dengan cost yang lebih murah, dengan hasil yang lebih konsisten, sehingga kita bisa menembus pasar-pasar tertentu yang memang kita akan tuju gitu ya. Itu adalah yang kita lakukan, and everything in between. Begitu kira-kira yang saya lakukan. Kalau ditanya investment apa belum? Belum. Tapi baru diinvest. Oh iya. Mungkin ada yang tertarik. Iya, wow masih buka ternyata teman-teman, silakan. Oke, nah tadi juga mungkin dari teman-teman di sini tadi udah mungkin semoga terjawab sedikit pertanyaan kira-kira interest dari masing-masing investor seperti apa gitu. Nah aku mau ngulik dikit nih tadi yang dari Mas Richie gitu kan, bahwa sebenarnya konvensional itu nggak masalah gitu kan, selama mereka siap untuk mendigitalisasikan bisnisnya. Nah aku boleh minta untuk dielaborate lagi nggak sih yang di situ, kayak sebenarnya oke lah kalau misalnya mereka konvensional, tapi di titik apa sih sebenarnya mereka dirasa ready untuk diinvest? Dan tadi mungkin yang di bagian digitalisasi itu nanti seperti apa prosesnya? Boleh cerita dong? Thank you, Dara. Jadi saya pengen tahu juga sih dari teman-teman, berapa banyak di antara teman-teman yang bisnisnya di F&B misalnya, boleh angkat tangan? Banyak nih. Mana nih? Nasi kulit surga mana? Us. Ya.
Oh. Itu kalau makan langsung naik ke atas ya. Iya. Terus kemudian yang di agriculture mungkin ada teman-teman sektornya? Oh oke. Right. Jadi lanjutin dari apa yang tadi Dara tanyakan. Sebetulnya ketika ngomongin soal konvensional, kapan kita bisa lihat itu siap atau tidak? Yang pertama, secara bisnis kan sudah berjalan as is, ya jadi udah jalan seperti biasa, business as usual gitu, dengan proyeksi dan perencanaan yang sudah jelas. Ketika masuk unsur teknologinya, kenapa sih kita sebagai venture capital kita mau masuk? Karena kita lihat ketika sebuah perusahaan didukung atau bahkan ditransformasi jadi bisa go digital, maka potensi untuk bisa berkembang pesatnya jauh lebih cepat. Jadi memang kalau venture capital itu masuk karena dia ngeliat ada potensi di mana ini pasarnya oke, ya foundernya oke, bisnis modelnya jelas, maka ketika diinvest ini ada kesempatan untuk dia naiknya pesat. Jadi secara bisnis dilihat dulu di situ. Nah apa yang dilakukan? Contoh di salah satu portfolionya kita masuk karena kita lihat potensinya besar, tapi dia belum go digital. Ada salah satu pasar induk. Maka yang kita lakukan adalah kita invest, kemudian kita bawa tim untuk support. Yuk kita bahas yuk kira-kira kalau kita mau digitalisasikan pasarnya seperti apa. Maka dibantulah kita provide ada tech teamnya. Misalkan untuk apa? Untuk diskusi, kemudian dibikin produknya, di pilot pun juga kita supervisi karena di Maven sendiri kita venture capital yang most of our background kita adalah entrepreneurs teman-teman. Jadi kita bukan cuma sekedar oh ya kita nganalisa, kemudian kita baca report, invest, udah nanti tolong laporan bulanannya ya. Kita nggak bisa gitu karena kita orangnya nggak bisa diem. Jadi kita lakukan adalah kita kasih pendanaan, maka kita evaluasi, kita bantu kalau ada sisi teknologinya perlu dibangun ya. Ayo barengan kita provide dari timnya atau bahkan dari portfolio yang lain yang mungkin sudah ada tech-nya, yuk disinergiin sehingga mereka bisa go digital. Salah satunya seperti itu. Jadi nggak melulu kalau dalam hal ini di Maven, beberapa sektor yang kita mau fokuskan kayak misalkan di SME yang go digital, ya itu satu, agriculture, renewable energy dan juga beberapa sektor yang lain. Selama konvensional pun punya potensi, untuk kita push digital, kita mau untuk lihat lebih jauh company-nya. Oke, keren banget. Nah ini berarti note banget ya, bahwa sebenarnya masalahnya bukan di konvensional atau bukan gitu kan. Bahwa yang penting bisnisnya jalan aja as it is, sudah dilihat potensialnya gitu kan. Nah aku mau move sekarang ke Mas Alwin ya. Tadi Mas Alwin ngomongin soal bahwa interestnya tuh tadi cukup menarik juga kan. Bahwa lebih spesifik commerce, yang retail consumer juga, logistik tadi ya. Nah, kenapa sih ke arah situ gitu Trihil sendiri? Dan kira-kira ada spesifik lagi nggak sih yang tadi kita misalnya ngomongin retail ya, retail consumer gitu. Potensinya, gimana sih cara ngeliat potensi bisnis itu? Gimana cara si bisnis itu bisa valuasi? Kira-kira nih saya potensinya sebesar apa gitu? Bisa dielaborate nggak? Bantu. Makasih Dara. Jadi mungkin to repeat ya, our focus utamanya itu dulu di commerce, itu niaga gitu ya, perdagangan. Yes. Terus supporting dari niaga biasanya logistics dan financial services, pendanaan gitu ya, mau dari equity, mau dari debt gitu kan. Yeah. Terus kita juga fokus di agriculture, jadi kita ada portfolio di agriculture 3 gitu ya. Kita juga ada di consumer itu bisa jadi brands, bisa jadi retail gitu ya. Terus yang terakhir itu SaaS, software gitu ya, benar-benar pure software play. Kita ada 6 pilar fokus kita gitu ya, di Trihil gitu, Trihil Capital. Dan sekarang pertanyaannya tadi, gimana kita melihat potensinya gitu ya, potensi dari ini. Sebetulnya ketika kita invest kita juga nggak dari dulu nggak pernah ngelihat bahwasannya apakah bisnis ini digital native ataukah apakah bisnis ini tradisional gitu. Dari dulu kita ngelihatnya itu the way we see it ya, cara kita melihat perusahaan itu adalah apakah perusahaan ini ada marketnya seperti apa,
market dari perusahaan bisnis ini ya, sektornya gimana, position mereka di mana, itu menarik enggak, depannya bagaimana gitu ya. Kita ngelihat marketnya dulu sih sebetulnya, bukan perusahaannya. Itu yang pertama. Nomor 2, kita kalau udah ngerti marketnya baru kita cari ceruknya di mana sih gitu. Mulai ngerti, oh pada pemain-pemain ini, di sini, di sana gitu kan. Kita cari ceruknya, kalau ceruknya udah jelas, baru kita ngelihat perusahaannya sebetulnya. Perusahaannya, apakah mereka lagi kompetitornya banyak atau kompetitornya sedikit, nggak apa-apa sih, either one gitu ya. Mereka apakah mencari ceruk yang benar utamanya. Dan juga apakah perusahaannya sendiri itu historically berkembang dengan pesat nggak sih? Karena sebetulnya di kita maunya invest di perusahaan yang berkembang dengan pesat, di market yang menarik, dan ceruk yang masih dalam untuk dikeruk gitu ya. Jadi lebih ke sana sih, di sana dulu baru evaluasi terakhir lah. Oke, nah itu tadi ada statement yang aku suka nih. Bahwa ngelihat historically pertumbuhannya pesat. Nah kira-kira definisi pertumbuhan pesat itu kayak gimana sih? Karena kan juga kemarin kan kalau aku merefer yang sebelumnya itu kan ada istilah misalnya kalau kita ngomongin startup gitu kan. Yang pertumbuhannya sebenarnya unhealthy gitu karena ternyata mereka burn the money gitu kan. Nah kalau definisi pertumbuhan pesat itu ada contohnya nggak sih yang mungkin bisa teman-teman juga belajar dari situ gitu loh. Mungkin ini menurut dari kita ya. Yes. Dari kita gitu ya. Dari kita itu jawabannya agak politically correct nih. Tapi setiap sektor dan setiap bisnis model itu beda-beda. Karena ada bisnis yang contoh ya kita ini dari portfolio aja biar enak gitu ya. Kita ada satu perusahaan yang kita invest, dia modelnya marketplace, consumer marketplace. Berarti kan tech banget tuh. Yeah. Dia sudah punya sekitar 70.000 active users, 70.000 active users benar, yang login ke websitenya setiap hari. 70.000 dari 70.000 mungkin yang setiap hari sekitar 60% gitu ya. Jadi ketika dari sisi manajemennya, ketika manajemennya mau melakukan A/B testing, ketika dia mau coba inisiatif ABC, itu sehari bisa 3 inisiatif. Karena usernya di luar sana, akses platformnya setiap hari, dia mau coba A/B testing cepet banget gitu. Dan mau ngeran inisiatif bisa cepet banget gitu. Jadi di case itu ekspektasinya sih lebih tinggi pastinya gitu. Tapi ada satu perusahaan lain ya yang totally opposite dari itu. Contohnya kita ada invest di satu perusahaan namanya Fresh Factory. Itu perusahaan pergudangan dingin di Indonesia. Mereka sudah di 16 kota, 16 kota dan masih expanding terus. Klientelnya juga beragam gitu ya. Dari mulai Yoshinoya, Hokben, Nestle, coklat Nestle gitu ya. All the way to kalau tahu susu Hometown, kalau tahu ada beberapa perusahaan daging, kosmetik, itu juga mereka. Nah di case yang mereka tuh nggak bisa secepat itu inisiatifnya. Kenapa? Karena namanya logistik ya, nature-nya logistik, harus bangun dulu baru bisa tender. Udah ikut tender, udah menang, baru customernya masuk. Itu juga butuh waktu. Habis udah jalan, baru tahu sebetulnya kurangnya di mana, kelebihannya di mana, baru bisa di-adjust. Jadi untuk mereka ngeran satu inisiatif, misalnya nih, dulunya heavy-nya makanan, F&B clients gitu ya. Pas mereka masuk kosmetik, masuk electronics, itu butuh waktu. Dan waktunya berbulan-bulan. Jadi cepet lambatnya itu tergantung sektor dan bisnis modelnya sebetulnya. Oke. Kalau misalnya nih ya, possible nggak sih untuk kayak at least nggak sih, oke setiap tahunnya ada pertumbuhan berapa persen gitu. Nah yang healthy itu kira-kira berapa sih minimumnya gitu. Possible nggak sih untuk kayak ngasih angka gitu, persenan dari pertumbuhan perusahaannya itu sendiri? Itu agak-agak fair sih. Agak ya? Enggak fair untuk yang, karena kan misalnya juga, ada portfolio nih contoh satu lagi ya. Portfolio kita namanya Fit Hub, Iya. it's a gym,
mereka itu udah berjalan sekitar 3 tahun, sedikit lebih dari 3 tahun. Di mana mereka di tahun pertama mereka cuma ada dua cabang, Oke. 2 locations gitu ya di Jakarta. Terus di tahun kedua itu di 2021 mereka ada di 8 cabang. Mereka punya 8 locations itu tapi sudah di 4 kota. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Makassar, Manado. Oh, udah 5. Udah 5, sorry. Jogja juga udah ada kan? Nah, itu di 2022 tuh. Iya. 2022 2023. Benar. Tapi perkembangannya sebenarnya nggak di awal-awal tuh nggak cepet banget. Dari 2 ke 8, baru tahun 2022 akhir aja baru di 22, 24 gitu. Oh, oke. Cuma di 2023 meledak jadi 80. Berarti Iya. mereka bangun infrastruktur dulu. Iya, bang, operasionalnya, bikin Betul, SOP perusahaannya, betul. Oke. ngeran operations di 1 kota dan di 2 kota. Dalam 1 pulau beda, di 5 kota dalam 2 pulau utama berbeda gitu ya. Iya, iya, Bali benar, beda benar, lagi. Kan setiap daerah tuh ada nuansanya masing-masing, Oke. ya itu beda gitu. Beda juga dengan perusahaan kita yang di fintech, misalnya di satu perusahaan namanya Wagely, itu perusahaan memberikan alternatif pendanaan untuk karyawan di perusahaan-perusahaan yang sizable gitu ya. Iya. Karena kan sekarang kan masih banyak sebetulnya masyarakat Indonesia yang kalau mau ngambil pinjaman itu ke bank susah. Terus sisanya alternatifnya kalau nggak rentenir yang nggak diregulasi gitu ya, Iya. atau ke pinjol. Di notabene pinjol itu kan bunganya 0,4% ya per hari, betul. up to. Dan biaya administrasinya pertamanya ada 7%. Iya, itu gede banget, benar. 7% Benar, tuh belum, itu yang termasuk yang baik. Banyak yang belasan persen malah gitu. Nah di case-nya Wagely, mereka itu memberikan alternatif pinjaman gitu ya, tapi fixed fee, jadi syariah compliant. Jadi dia partner dengan employer-nya, dengan perusahaannya, dan karyawannya bisa ngambil pendanaan dari sana. Oke. Pinjaman lah gitu ya. Iya. Dan ada limitnya. Limitnya itu biar karyawan itu nggak ngambil semua gajinya, biar mereka bisa lebih sustainable lah ya gitu menggunakan perencanaan keuangannya gitu. Nah di case-nya itu karena pendanaan nature-nya, mereka bisa double per quarter selama 10 quarter terakhir. Nah itu kan susah tuh. Iya, benar, Nah, benar. Karena Nggak bisa jadi perbandingan. range-nya jauh banget. Jadi Iya. nggak fair sih untuk Oke. di pukul rata gitu ya. Iya. Di generalize gitu sih. Oke, jadi pada akhirnya tadi ada aspek-aspek yang bisa dilihat gitu kan, marketnya sendiri seperti apa, terus ceruknya di mana gitu kan, sedalam apa bisa digali lagi, potensinya seperti apa, dan pada akhirnya nanti ngelihat oke, secara historical melihat kayak dari masing-masing industrinya apakah dia tumbuh secara healthy aja gitu ya. Karena tapi pasti beda-beda gitu kan. Oke, mungkin itu bisa take notes juga. Nah, aku lanjut ke Mas Andreas gini kan. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tambahan, boleh banget langsung jump in aja ya. Jadi kita di sini kayak ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol tongkrongan gitu. Nah, Mas Andreas, nah ini kan OCBC ya, venture dari bank gitu. Nah, beda nggak sih approach-nya atau ada ekstra, kan biasanya ada risk assessment khusus kan. Nah, kira-kira sama nggak sih tadi sama yang disampaikan Mas Richie dan Mas Alwin, atau ada bedanya nggak sih sama bank, approach-nya bank sendiri dari segi visi untuk investment gitu? Oke, mungkin kalau dari sisi assessment, approach kita sebagai venture capital tentu sangat beda ya dari bank. Karena kan bank itu harus lebih prudent dan bank itu kan lembaga financial institution yang highly regulated lah. Karena dia pegang dana masyarakat, dana pihak ketiga gitu. Sedangkan kalau kita dari venture capital, OCBC Ventura itu kan by definition kan kita merupakan satu bisnis di mana kita mau take high risk with the higher return. Jadi tentu untuk risk assessment beda, kita beda dengan bank OCBC dan most of the risk assessment untuk dari sisi OCBC Ventura sendiri hampir mirip lah dengan venture capital yang lain. Nah paling kalau boleh di-share kemarin kan tadi aku sempat mention salah satu sektor yang kita lagi liatin mungkin sektor retail. Terus tadi sempat lihat banyak teman-teman di sini yang juga di industri F&B gitu. Nah kemarin kita baru ada launch kayak semacam joint product dengan Bank OCBC
kita namain venture debt. Kemarin kita kasih ke 2 sektor F&B. Jadi satu bergerak di bidang gelato, Vilo Gelato. Kalau teman-teman tahu, mereka punya beberapa outlet di Jakarta, Bandung, dan Bali. Terus satu lagi kita kasih pendanaan venture debt ke chain coffee shop. Jadi dia punya beberapa coffee shop lah, tapi masih di Jakarta only gitu. Nah, dari situ kemarin kita melihatnya, jadi kan kalau misalnya venture capital kan mostly ke tech related, tapi kayak Mas Ricci tadi mention, sebenarnya yang dilihat itu lebih ke target marketnya sama performance dari company itu sendiri. Nah, itu salah satu yang kemarin kita coba pitch juga ke grup kita, ke bank, bahwa ini loh ada beberapa sektor yang misalnya nih, kayak misalnya teman-teman sektor F&B kan biasanya nggak punya jaminan. Jadi kan kalau misalnya teman-teman mau pinjam ke bank, kan harus kasih jaminan berupa misalnya aset tanah, bangunan dan segala macam. Di situ kita bisa pitch nih, ini ada beberapa sektor yang sebenarnya potensial kayak semacam F&B gitu, di mana growth-nya bisa lumayan bagus, tapi mereka ada problem tidak punya aset sebagai jaminan gitu. Bisa nggak kita kasih satu produk yang bisa untuk membantu mereka tumbuh. Dan akhirnya kemarin kita ketemu produk itu, dan kita kasih lah kemarin yang so far yang kita udah berikan pendanaan untuk yang 2 company itu gitu. Jadi buat teman-teman maksudnya yang punya bisnis dan ada potensi growth itu mungkin salah satu alternatif pendanaannya selain dari ke misalnya loan dari sisi bank, itu bisa juga ke venture capital atau ke venture debt. Dan tadi contohnya F&B ya gitu kan, which is kayak paling banyak kayak di sini F&B, dan juga biasanya berarti itu nanti langsung ke teman-teman dari Ventura berarti, dari visi ya berarti ya. Oh oke. Nah itu berarti tadi udah banyak nih yang ngomong bahwa sebenarnya konvensional versus tech doesn't matter, yang penting potensinya gitu kan. Nah mungkin aku ini ke Mas Aryo deh, daripada Mas Aryo ini ya. Diem aja dari tadi. Ada pertanyaan sebenarnya. Iya, ada dong. Nah di sini sebenarnya Mas Aryo yang cukup menarik adalah, setauku kan Jala itu kan ada 2 ya, ada sisi teknologinya dan pada akhirnya masuk di bagian berniaganya juga gitu kan. Nah boleh dong cerita, karena ini baru diinvest ya. Satu pertanyaanku adalah berapa lama prosesnya ini gitu. Nah nanti mungkin aku akan kalau dari proses ini juga mungkin bakal lempar ke teman-teman visi dulu. Tapi mungkin aku cerita ke Mas Aryo prosesnya berapa lama nih Mas sampai bisa akhirnya sekarang kita udah closing nih gitu. Oke, kalau tentang lamanya sebetulnya juga sangat tergantung ya. Waktu itu kan kita, waktu seed, pre-A sama E ini prosesnya beda-beda karena musimnya juga beda. Yang terakhir kan udah habis winter-winteran nih, jadi agak lebih lama prosesnya. Betul. Tapi waktu yang dulu pertama kali, dan juga mungkin karena masih seed ya, waktu seed itu prosesnya cepat sekali. Karena kan seed itu yang dilihat belum terlalu banyak. Jadi proses due diligence-nya juga belum terlalu detail. Karena yang banyak dilihat adalah sebenarnya profile tadi itu, ini pasarnya ada nggak sih? Segede apa sih sebetulnya gitu ya. Sehingga kita ngelihatnya startup ini punya headroom untuk tumbuh yang seberapa besar. Itu teman-teman yang juga mungkin sekarang bisa bertanya kepada diri sendiri. Tempat saya ini, saya punya headroom berapa besar sih untuk tumbuh? Karena kan kalau tadi ngomongin tumbuh cepat atau lambat segala macam, itu kan selain tergantung sama eksekusi kita juga tergantung sama roomnya kan. Betul. Kalau roomnya kecil, kita tumbuh cepat setahun mentok, masarnya kan juga nggak bagus juga gitu. Ceruk berarti, ceruknya tadi Ceruk ya. juga penting benar, gitu. Jadi seberapa besar kita bisa berakselerasi. Jadi waktu seed yang dilihat mainly begituan. Kemudian financial statement segala macam kita juga belum audited, belum punya laporan keuangan yang rapi lah segala macam, harus dirapi-rapiin. Tapi itu cepat karena yang dilihat pasarnya. Kemudian setelah pasarnya siapa? Timnya kan, orangnya gitu. Jadi apakah orangnya relevan, kemudian tahu industrinya apa enggak, bisa masuk, bisa eksekusi apa enggak, atau cuman misal nih, saya kan di perikanan ya, di sektor agrikultur. Saya yang dilihat banget waktu itu sama investor seed saya adalah mereka datang ke sini ngelihat, lu sebetulnya tahu nggak sih lapangan gitu kan. Kalau memang orang yang tahu lapangan, didatengin ke lapangan, oh ternyata bisa ngobrol sama petani, sama petambak beneran gitu. Nah itu baru relevan. Ini kasarannya nih ya, ini bukan anak kuliahan di kota gede yang cuman lihat problem agrikultur dari koran, kemudian bikin startup, kemudian minta funding. Bukan yang begitu. Tapi oh ini beneran di lapangan, oh sama petambak bisa ngobrol, bisa nyambung, tahu industrinya, itu penting sekali. Itu waktu di awal, cepat.
Kalau pre-A kemarin pas banget COVID, 2020 pertengahan akhir ya. Jadi ya itu lama banget. Itu setahun kita ngobrol ke sana kemari. Akhirnya pun yang deal kita dapat funding yang akhirnya masuk ke di pre-A kemarin itu sempat nggak jadi. Jadi karena mereka dari Perancis kebetulan, jadi ketika mau kita udah due diligence sudah agak panjang, tidak memungkinkan dia untuk datang ke Indonesia segala macam, akhirnya ragu-ragu, akhirnya nggak jadi. Tapi kemudian setelah 3 bulan setelah itu nggak ada lockdown lagi, mereka bisa datang ke sini ngelihat segala macam, oh ternyata jadi. Oh gitu. Jadi akhirnya jadi. Gitu. Jadi prosesnya panjang karena ada on off-nya gitu. Kemudian kalau yang series E kemarin yang barusan itu panjang juga tapi tidak sepanjang yang tadi pre-series E tadi. Mungkin ya nggak nyampe setahun ya, sekitar berapa ya, nggak ingat 8 bulan kali. 8 bulan? Lumayan lah tapi oke. sekitaran itu. Oke. Ya, nah tadi mungkin ada sempat di-mention soal kayak winter tech, terus sampai juga proses tadi yang cukup lama ya karena juga COVID dan lain-lain. Nah mungkin aku lempar juga nih tadi ke teman-teman visi. Sekarang prosesnya berapa lama sih kalau untuk due diligence dan juga ngeliat potensi gitu? Biasanya berapa lama? Apakah sekarang masih tetap lama atau sekarang kan kemarin sempat ada rumor-rumor yang kayak iya sekarang teman-teman emang lebih hati-hati aja dan sudah tahu apa yang bakal dilihat gitu. Nah kalau sekarang prosesnya berapa lama sih? Siapa yang mau jawab? Ini terserah aja. Mau aku tembak? Mas Ricci kayak mau jawab nih. Boleh? Oke. Saya pengen nanya ke teman-teman. Berapa banyak di antara teman-teman yang udah pernah ketemu sama investor? Bukan visi ya, yang udah pernah ketemu sama investor, angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi. Oke. Yang ntar bakal ikutan speed dating, angkat tangan? Oke, udah siap? Loh, iya kan, loh, gak salah kan sebenarnya gitu kan? Bener. Udah siap loh gitu kan? Pertanyaan kan sebenarnya sederhana. Tapi kalau ditanya sebetulnya dari sisinya kita investor, apakah prosesnya tambah panjang atau tidak? Tergantung dari investornya atau tergantung dari visinya. Kalau saya nanti saya yakin Alwin dan juga Andreas juga bisa share. Kalau di Maven kita sebelum-sebelumnya itu ketika kita melakukan proses itu kita tuh nggak FOMO. Jadi kalau kalian mungkin ada ketemu sama beberapa visi dengan approach yang berbeda, bukan berarti salah ya, approach yang berbeda. Ada yang mereka 1 minggu ketemu sama kalian 2 kali, mereka yakin langsung kasih term sheet namanya. Term sheet itu kayak ibaratnya janjiannya kayak gini dulu ya, gitu. Nanti kita bahas, evaluasi mungkin sekitar semingguan, 2 mingguan, and then oke, kita bikin agreement, kita invest. Ada yang seperti itu. Kalau di kita, posisinya kita akan explore industrinya dulu. Ketika kita udah yakin industrinya apa, kita masuk, kita ketemu sama pemain-pemainnya. Kita text time itu sekitar 1 bulan. Jadi kalau ada beberapa calon investee, itu ada yang suka begini, saya udah dapat term sheet nih. Dia datang ke visi yang mana, terus tapi kita udah tinggal seminggu lagi kita mau closing. Jadi kalau enggak nanti kamu miss loh gitu. Kan ada yang suka kayak gitu. Ya, ketawa-tawa tekniknya jalan nggak gitu kan? Enggak. Jadi on that case kita kita di Maven kita bukan tipe yang aduh bisa ketinggalan nih gitu. Kalau emang nggak buat kita skip this round, skip aja. Gitu. Kenapa? Karena di kita we build the relationship. Sometimes kita ketemu sama founder bisa jadi kita ketemu di pre-seed-nya mereka, tapi kita skip misalnya. Bisa jadi kita skip. Ngobrol, ngelihat performance-nya kemana, jalannya, traction-nya gimana, dan roadmap-nya. Kemudian bisa jadi kita masuk di round berikutnya. Gitu. Jadi kita nggak takut untuk kayak, wah ke-skip nih, round-nya ketinggalan nih gitu. Enggak, kalau emang kita believe kita masuk, kalau enggak. And then kita lanjut ke round berikutnya. Dan memang ketika kita invest,
Biasanya yang kita masuk itu kita lead the round. Kemudian di round berikutnya itu kita lanjutkan lagi pendanaannya. Jadi itu cara mainnya kita dan setiap visi itu punya approach yang berbeda. Jadi teman-teman ketika ngobrol sama investor, kalian jangan sama ratain gitu. Visi ini punya cara mainnya seperti itu karena ya memang dia dengan investornya diharapkan seperti itu. Jadi ada banyak dinamikanya. Nah teman-teman mesti lihat kira-kira kalian cocok sama siapa gitu. Memang speed dating nggak bisa jadi salah satu trigger gitu untuk kayak oh jadi visi kayak gini ya gitu. Iya speed dating cuman 5 menit, 10 menit ngobrol juga mungkin nggak dalam, makanya ada pertemuan berikutnya. Nah makanya tadi saya tanya teman-teman siap gak? Kayaknya enggak nih. Ini nggak ada yang jawab nih, siap nggak? Teman-teman udah siap gak? Nah gitu. Makanya nanti ketika ngobrol, ya you just give your best. Karena nanti dari sisinya investor juga evaluasi. Kalian pun juga akan evaluasi. Kayaknya nggak cocok ya sama ini. Ya udah, gitu. If it's a deal, ya kalau emang deal ya deal. Kalau enggak, move on ke investor yang lain. Oke, It's bagus a banget. conversation ya Mas ya. Kenapa? Conversation ya. Baik, ya. Karena ketika Nyari bisnis partner kan sebenarnya. saya Iya pikir kan? kalau ngobrol sama teman-teman di sini, ini saya jadi ikutan. Nggak apa-apa, boleh banget. Karena kata sebagai Dara perwakilan. ngobrolnya kayak di warung katanya. Iya bener, setuju. Nggak Karena apa-apa. Saya sering ketemu nih sama teman-teman, terutama di Jogja. Karena Jogja ini kan exposure-nya terhadap dunia investasi kan memang lebih sedikit dibandingkan teman-teman di Jakarta atau di kota-kota besar lain ya. Jadi ada beberapa juga yang masih takut tuh. Dan kalau ngelihat ngobrol sama investor tuh kayaknya di first attempt itu harus berhasil meyakinkan sesuatu gitu. Hidup dan mati gitu. Iya kayak oke. hidup dan mati gitu kan. Oh, oke. Itu mungkin bisa di... Apa ya, kalau kayak first time gitu, ya I mean it's a first impression ya gitu ya. Kalian presentasi pun kita akan bisa ngeliat gitu. Tapi kalau saya di visi berarti ini tahun ke-5 saya berarti. Sebelumnya saya lebih di sisi konsultannya. Yang saya pelajarin, kalau ini pengalaman saya pribadi, investor atau visi, kita tuh bukan dewa. Oke. Ada mungkin kalian ketemu sama beberapa analis yang kayak, wah ini bisnisnya nggak bagus ini, nggak cocok gitu. Kalian jangan langsung kayak, oh gitu ya mas ya, oh berarti saya salah ya bisnisnya ya. Padahal kalian udah jalanin udah 5 tahun, analisnya mungkin baru jadi setahun doang. Jadi kita punya sudut pandang, teman-teman punya sudut pandang, kalian di lapangan kan lebih tahu. Oke? Kita nggak pernah nginvest itu ibaratnya lebih dari 30%. Kalau kita masuk terus sampai nggak lebih dari 30%, even less. 20%, 15%, bahkan ada yang kita masuk hanya 5%. Gitu, dengan jumlah dananya berapa. Kenapa? Karena di mata yang teman-teman mesti lihat, kita dalam hal ini sebagai venture capital, kita bukan operatornya. Kita nginvest, teman-teman yang jalanin. Jadi kita ngapain kita ngambil porsinya banyak-banyak sampai 50 atau bahkan sampai 60%. Karena kalau misalnya kita yang lebih dominan, lah kita yang operate dong. Kan bukan. Kita investornya, teman-teman yang jalankan operasionalnya. Maka rasionya bisa jadi seperti itu. Tapi itu dalam ranahnya, saya bilangnya maven aja gitu. Venture capital lain, I don't know. Dan juga investor yang lain juga ada yang mungkin, oh saya maunya 51%. Ada yang kayak gitu kan? Ya, it goes, balik lagi, deal-dealannya kayak gimana? Dan juga nanti dari sama aja kayak conversation kan, balik lagi kalau misalnya oh ini ternyata misalnya kita mau invest gitu. Nanti mungkin Mas ini akan seru lagi kalau Mas Andreas sama Mas Alwin bisa nambahin gitu untuk statement yang tadi. Soal kesiapan dan juga sebenarnya negosiasi itu nggak sealot itu kan maksudnya. Jadi conversation ya oh ya ternyata saya nggak, kira-kira kita bisa working on the terms nggak ya gitu ya. Gimana kalau dari Mas Andreas sama Mas Alwin ada yang mau kayak sharing pengalamannya juga? Oke, mungkin mau nambahin aja. Jadi secara proses kurang lebih sama lah untuk venture capital kita dengan yang lain gitu. Tapi mungkin dari teman-teman sendiri, dari startup atau pengusaha itu
tadi Mas Arya juga sempat cerita bahwa pendanaannya tuh sempat lama duitnya masuk. Nah, satu yang mesti jangan lupa dicek oleh teman-teman, apakah investor yang kalian ketemu itu beneran punya duitnya atau enggak. Jadi itu kadang yang teman-teman PR yang perlu dilakukan juga dari sisi startup gitu. Maksudnya dari sisi venture capital kan kita selalu tanya ke kalian, bisnis kalian gimana dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya dari sisi kalian juga perlu make sure bahwa investor yang kalian ketemu itu memang punya duitnya. Karena beberapa case yang kita temuin di lapangan, ada beberapa investor yang bilang dia komit untuk investasi, tetapi duitnya nggak bisa cair. Nah, mungkin yang paling gampang, mungkin yang paling gampang untuk ngeceknya, kalian tanya aja, sebenarnya kalian sebagai investor, terakhir kali invest kapan sih? Pernah nggak investasi di Indonesia gitu, misalnya kalau investor luar negeri. Dan itu bisa menunjukkan seberapa serius atau seberapa aktif investor tersebut di market gitu. Jadi kalau misalnya mereka terakhir kali investasi 2-3 tahun yang lalu, bener nggak sih mereka masih punya duitnya sampai sekarang gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari aku sih. Oke. Nah, gimana? Mau dari Alwin mau nambahin? Kalau dari kita sih sebetulnya jawabannya juga masih relatif ya. Ya gini, prosesnya sama sih. Kita itu ketika ngelihat satu opportunity di industri apapun itu, dengan bisnis model apapun itu, kita berusaha ngerti marketnya dulu. Ternyata sesuai tadi flow-nya ya. Ngerti marketnya seperti apa, pemainnya siapa aja, besar kecil pemainnya di sana, gitu kan. Baru kita berusaha identify ceruknya nih. Ceruknya di mana, masih sedalam apa, masih ada enggak lahan yang bisa digarap gitu ya. Di situ baru kita ngelihat perusahaannya. Untuk proses pertamanya itu mungkin kita butuh beberapa minggu, 3-4 minggu biasanya. Tapi 2-4 minggu sih biasanya, tergantung ya. Ada industri yang lebih alot untuk dicari tahu misalnya nih supply chain bahan baku material pembangunan gitu. Itu kan mau di Google juga nggak ada datanya. Ya benar, harus benar-benar research. Itu agak alot gitu ya. Oke. Walaupun nggak berharap sama Google juga sih, cuma contoh kan gitu ya. Kayak agriculture, banyak yang di-report, mau report dari financial institutions besar, report dari perusahaan consulting yang besar, kadang nggak relevan nama yang di on the ground gitu. Kita sering ketemu yang kayak gitu, jadi tergantung industrinya sealot apa sih untuk di research gitu ya, dan untuk dicari ceruknya. Research is one thing, untuk kita proses dan ngerti ceruknya di mana itu another thing gitu kan. Itu dulu gitu market gitu kan. Terus baru ke perusahaannya. Nah of course perusahaan yang baru berjalan 1 tahun dan perusahaan yang sudah berjalan 3 tahun, datanya jauh lebih banyak yang 3 tahun ya. Kayak sekarang kita lagi proses, kita lagi di pipeline kita lagi memproses perusahaan yang sudah di industrinya sekitar 11 tahun. Ada yang 15 tahun. Ya bisa di-imagine waktu untuk nge-assessment data perusahaannya, historical performance-nya, dan ya diligence-nya panjang gitu. Jauh lebih panjang daripada misalnya balik di 2020 ketika kita masuk Vietnam cuma 2 cabang. Bisnis baru 3 bulan. Beda banget kan sama yang udah 11 tahun gitu. Jadi relatif banget sih. Dan bahkan juga size, sekarang bukan cuma tahun. Jadi ada yang udah 5 tahun tapi size-nya belum gitu besar. Again, performance-nya kan data yang bisa kita analisis juga tidak sebanyak dengan perusahaan 5 tahun tapi size-nya jauh lebih besar misalnya. Jadi biasanya trikinya sih di situ. Jadi untuk teman-teman sekalian juga mungkin bisa ekspektasinya itu tergantung dari itu size-nya perusahaan kita dan pertama itu industrinya sealot apa untuk orang awam. Nah, kita bukan higher beings ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu semuanya gitu ya. Sometimes we don't know what we don't know, we need time to research on things that we don't know gitu kan. Ya industrinya sealot apa untuk dicari tahu. Dan nomor 2 adalah perusahaan kita sebesar apa gitu. Kan itu pasti beda banget gitu sih. Oke. Pada dasarnya kembali lagi ya dengan bisnisnya seperti apa gitu kan. Dan juga tadi akhirnya yang ditekankan adalah
Yang penting balik lagi kalian ngerasa udah siap belum teman-teman dari yang di sini ya? Udah siap belum? Kayak oh ya misalnya mau mengajukan oke, saya mau dapat investasi gitu. Financial statementnya udah siap belum? Perhitungannya segala macam udah siap belum? Apakah kalian merasa memang bisnisnya memang sudah scalable juga enggak gitu kan untuk ditumbuhkan lebih cepat lagi gitu kan pada akhirnya. Dan tadi prosesnya balik lagi ya, bukan soal pada akhirnya cepat atau lambat itu balik lagi ke bisnisnya dan juga apakah investornya siap atau enggak. Jadi sisi siap itu malah ada dua ya gitu. Monggo Mas Aryo. Ini. Ya sedikit nambahin tadi juga dari sudut pandangnya teman-teman ya. Karena proses fundraising itu kan bukan terus setelah ketemu sama satu venture capital cocok terus langsung diproses dengan timeline yang tadi dimiliki sama teman-teman visi ya. Tapi kan teman-teman juga prosesnya tadi kalau saya seperti yang saya contohkan tadi fundraising berapa lama itu adalah mulai dari kita menentukan di internal bahwa oh kita mau fundraising kita butuh dananya kapan. Kita persiapannya mulai kapan kan? Persiapan mulai kapan ini kan macam-macam sebetulnya. Ya kan dari internal kalau teman-teman masih baru mungkin menyiapin oh sistem kita belum punya nih akuntansinya belum sesuai dengan PSAK yang terbaru misalnya gitu ya. Oh harus sistemnya in place dulu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tolong teman-teman juga masukkan itu sebagai timeline juga gitu. Betul. Jangan lupa persiapannya. Nanti supaya kalau ditanyain sama Mas Ricci, udah siap? Udah gitu. Karena lagi-lagi ini sebenarnya bukan sulap ya. Sebenarnya ada prosesnya. Oke. Kayaknya ini udah kejawab semua sih. Ini udah nggak ada lagi nih semua pertanyaan sebenarnya ini ya. Tapi akhirnya mungkin menutup ya pertanyaannya. Is there a secret for a business to get funding? Mungkin bisa dijawab dari masing-masing nih. Dari ujung, Mas Ricci, let's go. Is there a secret? Ya. Rahasianya. Ya. Rahasia dari sisi kita apa dari? Rahasia. Kan namanya rahasia ya. Jadi. Is Ya, there anyway. yes or no gitu. Oke, ini karena kita ngomongin soal investment ya. Ya, berarti betul. ya. Apa sih? Satu, kalau ini saya ngomong sebagai investor yang ngeliat dalam beberapa tahun terakhir proses investasi itu seperti apa. Buat teman-teman yang, ini semoga asumsi saya benar gitu ya. Saya rasa teman-teman di sini rata-rata bisnisnya mungkin fashion, F&B, arts and craft gitu ya. SaaS atau software mungkin. Bener gak? Saya pengen tahu dulu. Karena ngebahasnya agak beda nih konteksnya. Kenapa? Karena begini. Di ekonomi kita, subsektor ekonomi kreatif, itu porsi paling besar 47% itu F&B. Ya, subsektor ya. Jadi dari ekonomi kreatif, subsektor turun ke dalam, 47% itu F&B, 17% itu adalah fashion, 13% itu adalah craft. Dan selebihnya adalah media, publishing dan sebagainya. So, that's the portion yang teman-teman mesti lihat, oh berarti kontribusinya di F&B itu besar ya. Oh kontribusi bisnis di fashion tuh masih besar ya, porsinya di ekonomi kreatif. Jadi secara potensi pasar itu besar. Yang investor lihat adalah berarti besar itu ada dua hal. Oke. Satu, potensinya besar. Ya kan? Yang kedua, persaingannya berdarah-darah. So, ketika teman-teman masuk ke sektor tersebut, investor tuh ngeliatnya adalah, kalau saya bantu kalian tuh bisa ke ranking berapa sih? Di antara sektornya kalian. Kita namanya sebagai investor, apalagi kalau misalkan pendanaannya besar, ya kita pasti mau jadi juara 1 atau juara 2-nya di sektor tersebut. Kenapa? Karena kan kita support untuk nanti valuasi naik, fundraising valuasi naik dan sebagainya. Karena kan memang kita make money dari situ. Tapi kalau misalnya teman-teman masih, oke, saya udah jalanin bisnisnya nih 5 tahun, 6 tahun, bisnis as is, pertumbuhan dari tahun ke tahun 10%, 15%. Pertanyaannya adalah, kalian siap gak ketika diinjek pendanaan dari investor yang bisa jadi dari yang mungkin pertumbuhannya per tahun 10%, 15%,
per kuartal jadi 10%, 15%. Sehingga per tahun berarti 60% misalkan. Misalnya, ini kan andai-andai. Teman-teman siap gak? Wih, gede juga ya, kegedean ya bro. Gede itu mas. Gede ya. Tapi pointernya adalah teman-teman siap gak diinjek dananya yang tadinya mungkin ya kita kerja jam 9 sampai jam 6 aja. Terus tiba-tiba produksinya mesti dipanjangin sampai ke malam misalkan. Siap gak seperti itu? Karena makanya banyak cerita yang dibanggain itu adalah fundraisingnya. Iya berhasil closing round. Tapi habis itu sambil jalan karena foundernya nggak pernah megang uang segitu besar. Fundraising $1 juta, 15-16 M. Selama ini bisnisnya 1 M. Megang uang mau 10 kali lipat, 16 kali lipat. Begitu terima uang, lagi di mana? Jalan-jalan ke Bali dulu Pak, bentar. Healing dulu, karena selama 6 tahun udah kerja rodi begini, begitu it depends makanya teman-teman siap gak gitu. Kalau kita ngasih pendanaan, goal kita itu sebenarnya memang pasti investasi. Tapi yang kedua, teman-teman mesti lihat kita bahwa kita juga sebagai bisnis partnernya kalian. Kita provide teknologi, kita provide tim, kita provide sinergi. Sehingga teman-teman pun waktu naik pelan-pelan kita juga barengan sama kalian. Saya nggak tahu apakah ngeceritain tadi itu jadi rahasia apa enggak, I don't know gitu ya. Tapi to close dari sisi saya buat yang sesi ini lebih kepada kalau kita ngasih pendanaan, tujuan kita dari sebagai venture capital kita berharap teman-teman growth. Di sisinya teman-teman dengan bisnis yang sekarang, apakah kalian siap untuk grow dengan skala yang diharapkan dari proyeksi yang kalian bikin? Kalau belum, bukan berarti kalian salah. Kalau belum, bukan berarti bisnis kalian yang salah. Enggak, it's just a matter of time. Cuman waktunya aja dan mungkin kalian bisa move on. Ada investor lain yang mungkin cocok dengan caranya kalian dan juga kalian juga cocok dengan caranya investor tersebut. That will be all for me. Oke, so sebenarnya that is the secret and no secret sebenarnya. Ya, Ya. gitulah. Ya. Oke, Mas Alwin ada closing statement? Kalau biasanya sih dari kita suka bilangnya perusahaan seharusnya manajemen nggak perlu se-fixated itu ya, pengen fundraising gitu. Kalau di kita tuh kita ngelihatnya selama performa perusahaannya baik, pertumbuhannya pesat, dan potensi untuk bertumbuhnya masih panjang gitu ya, untuk bertahun-tahun ke depan, biasanya kita pasti akan ketemu gitu. One way or another pasti akan ketemu. Mau di event seperti ini, mau sekarang reaching out ke investor gampang ya, ada namanya LinkedIn. Gampang lah, maksudnya reach out tuh gampang. Jadi seharusnya fokusnya itu lebih ke kembangin dulu perusahaannya dengan baik, jalankan perusahaan dengan baik. Karena goalnya itu bukan fundraisingnya, goalnya itu bukan IPO-nya. Punya perusahaan yang bonafit itu goalnya, pendanaan itu bahan bakarnya benar. Salah satu toolsnya ya. Biasanya kan kalau yang lebih tradisional, selama ini mereka mengambil pinjaman dari bank. Ini cuma ada opsi lain aja sih, di mana pendanaan dalam bentuk saham. Tapi by the end of the day, kayak tadi yang dibilang Richie, kalau misalnya perusahaannya memang belum ready untuk bergerak secepat itu, ada bahan bakar ekstra ngapain? Gitu sih. Bahan bakar itu untuk dipakai, bukan untuk disimpan gitu. Bukan untuk timbun. Ya sama sih. Dan juga mungkin dari saya terakhir adalah dari sisi sananya sih. Karena dari sisi manajemennya juga, apakah perusahaannya, kayak ini kita ada ngobrol nih sama satu perusahaan, sudah 9 tahun gitu ya berjalan, kerja keras, selama ini pendananya dari bank, bisnisnya sudah growing,
kalau saya dikasih bisnis kayak gitu, saya punya bisnis kayak gitu, saya sangat senang gitu ya dengan performance-nya gitu ya. Tapi ya itu manajemen jadi di junction gitu, di persimpangan. Apakah saya sudah puas dengan apa yang saya mau, dengan saya punya gitu, apa yang saya punya udah puas, atau apakah saya masih ambisius, saya masih mau ngegedein perusahaannya jadi market leader. Karena kalau ya itu akan mengubah perencanaan keuangannya, tipe pendanaannya juga akan berubah. Apakah dari 100% dari pinjaman dari dana debt atau dari equity itu beda banget. Jadi kesiapan mental manajemen dulu sih. Dan kalau mah fundraising mah gampang lah. Masih ada LinkedIn gitu ya, bisa cari Richard and all. Kalau Iya, betul. Oke, ya akhirnya echoing balik lagi ya bahwa statement yang perlu di-emphasize juga lagi adalah siap atau nggak siap gitu kan. Apakah udah prepare nggak, well prepare nggak, siap untuk tumbuh lebih besar nggak, seberapa cepat mau tumbuhnya gitu kan. Oke, Mas Andreas silahkan. Oke, tadi sepertinya udah dijelasin semuanya. Mungkin Ya. tambahan dikit, tadi melanjutkan Alwin ya. Jadi yang penting itu mungkin dari sisi founder punya visinya dulu. Perusahaannya tuh mau dibawa kemana sih? Tadi mau dijadiin sebesar apa sih? Baru nanti kan menentukan kalau misalnya perusahaanku pengen jadi lebih besar banget nih. Nah bahan bakarnya tuh mau apa? Nah itu kan nanti lanjut ke tipe funding atau pendanaan yang dibutuhkan sama perusahaan. Bisa dari tadi misalnya bisa dari pinjaman bank atau bisa dari investor atau dari venture capital. Nah itu tergantung. Nah makanya visi itu penting. Terus tadi Mas Ricci juga sempat mention bahwa kemampuan eksekusi dari founder. Siap nggak nanti kalau misalnya udah dapat pendanaan untuk execute, untuk mengembangkan company jadi lebih besar lagi gitu. Nah mungkin sedikit tambahan dari aku, kalau dari sisi kacamata investor, mungkin dari teman-teman entrepreneur atau pengusaha, kita tuh prinsipnya tuh win-win lah. Jadi di mana maksudnya investor itu kan akan memberikan pendanaan ke misalnya pengusaha tadi yang udah siap dan pengen visionnya company jadi lebih besar lagi. Tetapi di sisi lain bisa nggak tadi setelah dilakukan pendanaan entrepreneur, founder bisa mengembangkan perusahaannya sesuai dengan target yang sebelumnya misalnya sudah dijanjikan ke investor gitu. Jadi misalnya ditanya sama investor, oh kedepannya mau jadi apa? Kita mau IPO nih atau kita mau jual F&B kita ke misalnya grup F&B yang lebih gede lagi gitu. Jadi kedua belah pihak sama-sama win-win di mana founder bisa misalnya exit the business atau mendapatkan net worth yang lebih banyak dan juga investor bisa menjual misalnya sahamnya di masa depan gitu. Karena at the end of the day investor itu sebenarnya kan kami punya target financial return. Di mana kita punya target keuntungan yang harus kita dapat setelah kita melakukan investasi. Nah itu mungkin salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman juga gitu. Oke, Mas Aryo nih, pertanyaannya beda. Bentar, belum. Kaget. Nah, sebagai salah satu founder di Jogja itu sudah siap belum sih founder Jogja? Nah, ini. Oke. Siap ya harusnya ya. Siap ya. Karena sudah ada event-event kayak gini. Siap nggak teman-teman? Siap. Siap. Oke, tapi memang siap itu kan juga ada stage-nya ya. Siap mungkin di tahap awal karena teman-teman literasinya mungkin sudah cukup. Karena udah googling juga sudah ada, lihat di YouTube juga event-event yang terekam juga udah bisa dilihat. Kemudian udah pernah menghadiri yang seperti ini baik itu di Jakarta ataupun di Jogja. Tapi yang lebih penting adalah sebetulnya nyobain dan eksekusi sih. Seperti tadi Mas Andreas bilang ya, eksekusi itu penting banget karena apa? Termasuk eksekusi untuk fundraising kalau memang mau fundraising ya. Tapi juga gini, biasanya kalau misalnya di sini teman-teman mostly itu early stage gitu, itu kalau yang beberapa saya kenal di sini itu kan teman-teman founder juga kebanyakan technical founder ya, yang mereka oke dalam hal membayangkan teknologi apa yang bisa saya bikin, tapi bagaimana kemudian menyambungkan itu ke kebutuhan konsumennya, kemudian membuat sebuah bisnis model, terutama bisnis model yang nggak cuma biasa-biasa aja ya, tapi bisnis model yang mungkin bisa cracking solusi baru terhadap problem yang dihadapi sama konsumen
Nah itu yang harus skill yang harus ditambahkan untuk next stage-nya. Saya pikir itu sih karena mungkin kekurangan kita di sini mungkin yang belum siapnya adalah tentang referensi bahwa oh bisnis model itu ada banyak banget loh. Jualan itu caranya nggak cuman saya beli 10.000 saya jual 15.000, nggak cuman begitu doang. Gitu ya. Terus nggak juga cuman ngomongin tentang oh margin, gimana dengan cash flow-nya? Ya kan gimana dengan cash flow-nya? Cash flow-nya gimana? Ini teorinya bisnis kita marginnya bagus segala macam tapi bayarnya 60 hari, 90 hari. Berarti modal yang dibutuhkan banyak. Berarti modal yang dibutuhkan jenisnya seperti apa. Mungkin bukan ini tapi itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memperkaya wawasan itu saya pikir penting supaya teman-teman lebih siap lagi. Gitu sih. Dan ini kesempatan mumpung ada expert di sini kalau teman-teman nanti yang speed dating selain jangan lupa ketika speed dating itu kadang-kadang karena waktunya sempit semuanya ini present sesuatu tapi lupa nanya gitu ya. Mungkin kan teman-teman visi juga suka kalau kalian juga punya pertanyaan. Jadi nggak cuma satu arah tapi setelah ditanyain nanya juga boleh loh gitu. Langsung nanya aja kalau mau, oke bisa ya gini gimana nih, oke atau enggak, apa yang harus di-improve gitu kan. Oke, nah mungkin semoga ini udah menjawab ya tadi kan, apakah ada rahasia di balik funding, padahal sebenarnya tadi prosesnya panjang dan sudah lagi-lagi diingatkan gitu bahwa sebenarnya bukan masalah konvensional atau tech, tapi masalah bisnisnya kan, masalah potensi bisnisnya. Jadi tadi pertanyaannya baik lagi, apakah kalian semua di sini, teman-teman di sini semua siap untuk di-funding? Apakah siap untuk bertumbuh secara cepat berdasarkan ekspektasi atau kalau enggak sebenarnya juga nggak apa-apa karena masing-masing ada kesesuaiannya masing-masing gitu kan. Nah mungkin kalau untuk sesi kali ini di situ ya, betul ya ditutup dengan seperti itu. Thank you untuk para narasumber semuanya. Sekali lagi tepuk tangan.